Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ato Ainurido SPMP dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0725087905. Saya adalah dosen aktif pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Unmuh Jember dengan bidang Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT 2026. Dalam PDD UKT PT kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah wajib pada program studi agribisnis, yaitu mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis dengan kode MJU AG 208. Pada mata kuliah ini, memiliki bobot SKS 2 yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis. Ini kami memiliki 4 capaian pembelajaran yang dibebankan oleh program studi agribisnis. Yang pertama, memiliki kemampuan menjalankan bisnis pertanian secara profesional berdasarkan konsep pertanian berkelanjutan dengan menerapkan analisis kuantitatif dan kualitatif dan dapat menunjukkan hasil rancangan dan operasional bisnis pada sistem pertanian untuk mengantisipasi tantangan lokal dan global. Yang kedua, mampu merancang dan mengoperasionalkan pengembangan unit bisnis serta jejaring usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. Ketiga, menguasai pengetahuan khusus tentang sistem agribisnis berbasis agro-socio entrepreneurship yang memiliki penerapan manajemen ekonomi mikro, ekonomi makro, pembangunan pertanian, kebijakan, dan peraturan pertanian, sehingga dapat menguasai konsep bisnis pertanian secara profesional yang bernafaskan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Yang keempat, menguasai penerapan teknologi informasi pertanian dalam aktivitas bisnis pertanian. Video ini merupakan pertemuan ke-14 dengan topik strategi pemasaran. Metode perkuliahan yang kami lakukan adalah ceramah dan tanya jawab atau diskusi interaksi bersama mahasiswa di dalam kelas. Adapun media yang dipakai adalah media PowerPoint atau PPT, dan di akhir sesi perkuliahan ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa terkait dengan materi yang telah disampaikan. Berikut ini adalah video proses perkuliahan atau proses pembelajaran yang akan kami sampaikan. Demikian diri saya dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kita pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pertemuan perkuliahan sebelumnya yang kita bahas. Masih ada yang ingat kemarin kita bahas masalah apa? Analisis pemasaran. Nah, kalau hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran. Oke, sebelum pertemuan ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan doa. Mungkin bisa dipimpin oleh Mas Fasta, silakan.
Baik, sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Bentar, saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya ada yang tidak masuk ya? Bentar, saya absen. Diki, Sabilillah, Hadir. Abdul Khairi, Hadir, Pak. Melisa, Hadir, Pak. Linda. Hadir, Pak. Oke, kayaknya hadir semua ya, hanya 2 anak yang tidak hadir. Oke, seperti biasa, nanti silakan diisi presensi di akhir perkuliahan. Oke, kita lanjut. Perkuliahan pada hari ini terkait dengan strategi pemasaran. Pada pertemuan minggu yang kemarin, kita sudah membahas terkait dengan analisis pemasaran. Masih ada yang ingat apa enggak ya materi yang kemarin? Ini masih ada keterkaitan dengan strategi pemasaran. Karena kalau kita melakukan sebuah strategi tanpa dilandasi atau diiringi terlebih dahulu dengan analisis pemasaran, maka kita tidak akan menemukan sebuah strategi yang pas, sehingga akan mempengaruhi dari tujuan akhir di dalam kita melakukan sebuah usaha atau melakukan sebuah bisnis. Nah, saya ingin tahu, pertemuan kemarin kita bahas mengenai keuntungan di dalam analisis pasar. Ada yang ingat enggak? Apa sih salah satu keuntungan kita melakukan analisis pasar? Ada yang tahu? Oke, Mbak Eka, silakan. Salah satunya itu perusahaan akan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Oke, peningkatan omset barang. Ada yang lain? Ya, Mas, siapa kalau saya lupa namanya, Mas Heri ya? Mas Heri, silakan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang akan diharapkannya. Oke, ada yang lain? Ada, saya. Ya, Mas Diki? Perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Produksi akan meningkat, ada keuntungan. Dan banyak lagi kemarin keuntungan-keuntungan yang lain ketika kita mengaplikasikan analisis pemasaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemasaran terhadap produk yang kita hasilkan. Kita akan membahas mengenai strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran itu memiliki cakupan pengertian tentang strategi pemasaran, lalu yang kedua adalah pengembangan strategi pemasaran, lalu yang ketiga adalah memahami lingkungan mikro dan makro, dan yang keempat adalah strategi pemasaran modern, di mana nanti ketika perkuliahan sudah mau kita akhiri, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk memberikan contoh penerapan 4P untuk bisnis tertentu, atau fokus memberikan teknik pemasaran yang bersifat modern, yang cocok dan tepat untuk pada saat sekarang yang sedang berjalan. Sebelum kita mempelajari terkait dengan strategi pemasaran, kita pahami terlebih dahulu apa sih pemasaran itu. Menurut Kotler, pemasaran itu adalah Pemasaran itu adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Kalau kita lihat dari statement Kotler ini, minimal yang harus kita pahami adalah ada 4 elemen yang di dalamnya. Yang pertama adalah menciptakan. Nah, kalau kita berbicara dengan pasar, pasti kita berbicara dengan produk. Pasti kita berbicara dengan produsen. Pasti kita berbicara dengan konsumen. Oleh karenanya, kita mengklikkan apa yang dimiliki produsen dan apa yang dikehendaki oleh produsen, itu di tengah-tengahnya adalah
sebuah hasil yang diciptakan oleh produsen, yaitu produk. Oleh karenanya, produk yang harus kita hasilkan adalah produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Nah, di samping kita bisa menciptakan, ternyata di sini komunikasi itu adalah sesuatu yang penting. Tujuannya untuk apa? Untuk mengklikkan apa yang kita hasilkan dengan apa yang dikehendaki oleh konsumen. Jadi antara produsen dan konsumen itu ada satu kesatuan yang nanti akan dimunculkan pada satu produk yang akan disajikan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Rangga. Bagaimana jika pada hari ini nilai produk yang kita tawarkan itu sudah sesuai dengan keinginan customer? Nah, akan tetapi bagaimana jika pada suatu hari yang akan datang itu ada pesaing yang datang dengan nilai produk yang lebih sesuai dengan keinginan customer, itu bagaimana cara menyikapinya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Rangga. Jadi di dalam dunia usaha atau di dalam dunia bisnis dan di dalam sebuah perusahaan, evaluasi itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Tidak menunggu pada saat di mana perusahaan itu mengalami ketimpangan atau kemunduran. Nah, jadi secara periodik setiap perusahaan atau pelaku usaha atau pelaku bisnis itu harus mengevaluasi apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Rangga itu terjadi pada usaha, bisnis, atau perusahaan yang sedang kita kelola. Nah, bagaimana mensikapinya? Kalau kita sudah menyiapkan strategi pemasaran yang pas, sehebat apapun para pesaing akan mengalahkan kita, itu akan terabaikan. Fungsinya kembali lagi ke sini, Mas. Mengelola hubungan pelanggan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi di samping itu kita harus mengevaluasi ulang terkait dengan produk yang sedang kita hasilkan. Apakah betul secara nilai produk yang dihasilkan para pesaing kita itu jauh melebihi atau di atas apa yang kita hasilkan produknya? Kalau itu terjadi, maka kita harus meng-create produk yang kita hasilkan mensejajarkan apa kehendak dan keinginan konsumen. Karena kalau kita membiarkan, maka lambat laun mungkin pada saat jangka pendek kita bisa mensiasati terkait dengan pengelolaan hubungan pelanggan ini karena baik dengan kita. Tapi secara jangka panjang ini juga akan berimbas. Kenapa? Karena para pesaing kita pasti akan melakukan juga berbagai macam strategi, berbagai macam cara supaya pelanggan-pelanggan, konsumen-konsumen yang sudah senang terhadap produk kita itu beralih kepada produk mereka. Oke, kita lanjut. Di dalam pemasaran, maka dari poin-poin yang di atas kita bahas tadi itu, yang terpenting adalah ini tadi. Need and want. Itu adalah kunci di dalam kita memasarkan produk kita. Need and want terkait dengan konsumen. Karena need and want ini akan memunculkan permintaan. Baik itu need and want ataupun want or need, itu akan memunculkan permintaan. Paham ya? Kita lanjut pada pengembangan strategi pasar. Nah, dalam pengembangan strategi pasar ini ada 3 ruang lingkup yang harus kita pahami. Ada segmentasi, ada targeting, dan penentuan posisi. Membangun citra di benak konsumen. Nah, dalam segmentasi pasar ini, seorang produsen itu harus mengkotak-kotak, memilah-milah, membeda-beda terlebih dahulu ruang lingkup pasar yang akan dijadikan sebagai sasaran
terkait dengan produk yang akan kita hasilkan. Karena di dalam masyarakat luas, itu pasti kebutuhan orang, keinginan orang itu tidak akan sama. Ya Pak ya? Nah, terkait dengan segmentasi, ada 4 hal ruang lingkupnya. Secara geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Secara segmentasi geografis, mengelompokkan pasar sesuai dengan kondisi lokasi secara geografis. Desa, kota, provinsi, negara. Contoh, misalkan, kita punya produk, membuat produk apa? Misalkan ciki, atau snack, atau keripik. Gitu ya, keripik ya. Nah, keripik kan kearifan lokal. Kita misalkan ingin membuat usaha di pedesaan, Pak, rumah saya di pedesaan banyak produksi singkong dan harganya itu relatif murah, misalkan seperti itu. Nah, saya tak membuat produk keripik singkong saja, Pak. Bagaimana caranya? Kita harus menentukan segmentasi pasar. Abdurrahman bin Auf itu tidak mengambil keuntungan yang besar, tetapi dia mengambil keuntungan yang kecil, tetapi porsi penjualan besar. Paham ya? Paham nggak? Misalkan untung 10.000, tapi lakunya 1. Untung 10 unit, tapi tiap unit itu untungnya 2.000. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kita jual 1 unit, untungnya 10.000. Kita jual 10 unit. Tiap unit dari 10 tadi itu untungnya 2.000. Yang mana? Untung 2.000. Melisa? Pilih yang 10 apa? Yang 1 unit? 10.000. Yang 1 unit 10.000. Oke, ini terpecah. Kenapa terpecah? Akan saya jelaskan. Kalau kita di dalam seorang pelaku usaha yang pragmatis, ngapain Pak jual banyak-banyak, untungnya juga sama, mending terjual 1 tapi untungnya gede, kan gitu ya. Jual 1 untungnya 10.000, kan gitu. Nah, yang sana yang sepakat jual yang 10 unit tapi untungnya tiap unit 2.000, untungnya berapa berarti? 20.000. Kalau misalkan barangnya sama, tapi yang satu itu jualnya 10.000, yang satu jualnya 2.000, untungnya misalkan. Ini kontinuitas perjalanan usaha kita, yang jalan yang mana? Kenapa yang 2.000? Kenapa? Karena yang 2.000 itu standarnya sama dengan yang keuntungan 10.000. Yang 10.000, oke, orang nggak tahu. Oh iya, aku kadung tuku ning kono, ternyata ono sing lebih murah, ternyata rasanya sama, ternyata kualitasnya juga tidak beda. Ngapain saya beli yang 10.000? Mungkin beli 1 kali, tidak akan beli lagi ke sini, tapi akan beralih kepada yang 2.000. Yang biasa beli 2.000, aku langganan di situ, tidak akan beralih lagi. Ngapain beli yang di sana? Wong rasanya juga sama. Maka yang di sini akan hilang, yang di sini akan berlanjut keberlangsungan di dalam melakukan usaha. Oke, paham ya? Dan yang terakhir pada perkuliahan kali ini, yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mengikuti tren. Kita harus mengikuti kondisi situasi yang berkembang pada saat kini, yang terkinikan dan yang akan datang. Sekarang banyak strategi yang kita gunakan. Pemasaran modern bergeser pada ranah digital, menghadapi era globalisasi. Praktek utamanya meliputi search optimization, content marketing, pemasaran medsos, dan otomatisasi.
Fokus utamanya adalah interaksi dua arah dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lagi-lagi kuncinya adalah bagaimana produsen menjaga hubungan dengan pelanggan. Ini yang paling penting. Oke, dari keterangan ini kita bisa menarik kesimpulan di dalam strategi pemasaran modern itu kita bisa menerapkan dan memahami minimal 19 poin ini. Yang pertama adalah lakukan riset pasar. Pilih target pasar, prioritaskan prospek, kembangkan mindset positif, bangun brand produk, lakukan pemasaran online, jadilah unik berciri khas atau unik tadi, buat website, jadilah pakar, kita usaha dengan secara profesional, bangun hubungan, beri yang pelanggan inginkan, tunjukkan testimoni, beri penawaran yang sulit ditolak, bangun kepercayaan, lakukan personal branding, berikan batas waktu saat promosi. Kenapa ini diberikan batas waktu? Karena kalau kita promosi terus, maka cost kita akan keluar secara kontinuitas terus-menerus. Saya lanjut. Yang ke-17 adalah fokus dan konsisten. 18 jadilah produktif, dan yang ke-19 adalah pahami peta persaingan. Sekarang saya akan memberikan tugas, silahkan dikerjakan masing-masing terkait dengan contoh penerapan 4P untuk bisnis tertentu atau fokus membahas teknik pemasaran modern yang cocok untuk tren saat ini. Silakan. Bisa dipahami? Oke, ada yang sudah selesai? Saya Bapak. Oke, silakan Mbak Linda. Jadi dengan modern itu menggunakan sosial media, iklan Instagram maupun iklan TikTok yang ditargetkan secara spesifik kepada pengguna di wilayah urban, serta bekerja sama dengan mikro-influencer lokal untuk pemasaran organik. Untuk produk, contoh penerapannya yaitu brand skincare lokal modern menghadirkan layanan konsultasi dan gratis untuk menciptakan resep formula skincare yang dirancang khusus masalah kulit spesifik setiap konsumen. Karena pelanggan saat ini lebih menyukai produk yang otentik, unik, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke, terima kasih Mbak Linda atas tugas yang diberikan, sudah jawaban sangat luar biasa. Kita kasih aplaus pada Mbak Linda. Saya akan bertanya, Mas Yoga sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab ini untuk contoh penerapan 4P pada bisnis ya Pak. Saya mempunyai ide bisnis kedai kopi lokal di Jember yang dikombinasikan dengan teknik modern yang sangat efektif menurut saya saat ini. Dilihat dengan yang pertama, melihat produk Pak. Jadi yang dilihat dari produk itu keunikannya Pak. Untuk penerapannya, misalnya kedai kopi itu tidak hanya menyediakan susu kopi gula aren, tapi menyediakan susu nabati dan juga kopi biji kan biasanya itu kopi dua ya, bukan single ya. Jadi kita menyediakan kopi biji yang single. Salah satunya contohnya itu seperti kopi lereng Anggur Pro. Nah, seperti itu Pak. Oke, Terima kasih Mas Yoga, kita close teman-teman yang lain. Oke, karena waktu sudah membatasi kita, pada kesempatan hari ini kita akhiri perkuliahan pada saat ini dan kita ambil kesimpulan pada materi hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa di dalam tindakan produsen menciptakan produk agar produknya diterima oleh konsumen dan supaya kontinuitas keberlangsungannya secara terus-menerus, maka produsen itu harus memahami tentang apa yang dikehendaki oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketika dua hal ini dipahami oleh produsen, secara otomatis
Apapun produk yang kita hasilkan, pasti produk itu akan terjual di pasaran. Oke, di samping itu ada yang menjadi ciri khas yang biasanya saya sampaikan di dalam ketika seorang pelaku usaha menjalankan usahanya. Saya singkat biasanya dengan 2P. Apa 2P itu? Pasar dan partner, betul sekali. Jadi dua elemen ini harus kita kuasai kalau kita mau menjalankan usaha. Modal itu adalah sesuatu yang penting, tetapi bukan yang paling penting. Seorang yang ingin melakukan usaha, walaupun tidak ada modal, itu bisa menjalankannya. Dengan apa? Joinan sama temennya, ngutang, dan lain sebagainya. Atau ngikut terlebih dahulu. Misalkan Mas Yoga punya produk, Mas Fasta ingin menjual produknya, dia nggak usah punya modal. Dah Yoga, produkmu tak jualkan aku, nanti kita sharing bagi hasil. Selesai. Jadi modal adalah bukan prioritas di dalam kita melakukan sebuah usaha. Makanya jangan takut kita di dalam melakukan usaha. Yang penting kita mengetahui ilmunya, dan selama periode pembelajaran ini kita sudah memahami lika-liku bagaimana di dalam merancang sebuah usaha agribisnis. Semoga pertemuan ini bisa menjembatani, menambah wawasan kita, dan kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas terkait dengan kreasi dan inovasi. Karena ini adalah merupakan kunci bagaimana kita akan meng-create dan meng-grade tentang produk yang akan kita hasilkan. Dan kita nanti akan lebih banyak membahas terkait dengan bukunya Ahmad Abdul Jawed, Membangun Inovasi dan Kreativitas. Oke, perkuliahan ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.